curam, Iya. cuman nggak dikasih napas ini. panjang ya, Iya, panjang, nggak ada napasnya, nggak ada, panjang, panjang. nggak ada jedanya ini. Tapi ini bener ya jalannya ya, Bener. nggak kok jadi kecil lagi. Enggak, bener. Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Kali ini video saya video yang berbeda, menjawab beberapa pertanyaan netizen tentang Convero S ACT, yang tepatnya adalah Wuling Convero S ACT. ACT sering dipelesetkan oleh teman-teman klub ya menjadi anti capek transmission. Padahal sebenarnya bukan itu artinya ya, walaupun maknanya sama. ACT itu kalau nggak salah automatic clutch transmission kalau nggak salah ya. Halo teman-teman Wuling, kalau salah tolong direvisi di komentar ya. Nah, kita akan bahas tentang Wuling Convero ACT, tidak hanya eksterior interior, tapi kita juga akan tes jalan. Tes jalannya jauh ya. Kita akan tes jalan dari Jogja ke Semarang, ke Solo, terus balik lagi ke Jogja, sekaligus menyambangi teman-teman yang ada di Semarang dan di Solo. Tapi mungkin saya akan tayangkan video tentang pembahasan ACT-nya ya. Untuk ketemu teman-temannya saya mungkin nggak akan tayangkan. Jadi bagaimana rasanya mengendarai Wuling Convero S ACT, Automatic Clutch Transmission atau anti capek transmission? Ikuti terus videonya sampai akhir. Dan bagi yang baru pertama kali lihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan, oke? Terus sampai akhir ya. Di sebelah saya sudah ada Wuling Convero S ACT, Automatic Clutch Transmission. Unit Wuling Convero ACT ini saya pinjam dari dealer Wuling AJM di Yogyakarta. Kuncinya seperti ini. Ini merupakan mobil test drive ya. Jadi mobil ini penuh dengan branding. Bedanya dengan Wuling Convero SL yang punya saya itu tentunya di transmisinya ya, tapi di sektor interior nggak banyak bedanya. Spionnya ini udah retract ya, sudah electric retract. Coba kita kunci. Nah, dia sudah electric retract di spionnya ya. Peleknya, rodanya, semuanya sama. Yang beda cuma electric retract yang pertama. Terus yuk kita lihat ke dalam. Perbedaan berikutnya adalah interiornya ya. Kalau ini yang 2019 interiornya hitam. Milik saya yang 2018 interiornya two-tone ya, two-tone. Ini hitam dan joknya juga hitam dengan jahitan stitching warna merah ya. Ini sebetulnya keren ini, cuman yang nggak keren ininya. Ini perpaduan hitam dengan warna ini kayaknya kurang bagus menurut saya. Harusnya nggak usah diganti sih, ini yang lama piano black lebih bagus ya. Itu bedanya untuk interior. Lalu di sini ini beda banget ya. Di transmisinya untuk yang manual biasa itu 5 percepatan, ini 6 percepatan. 6 percepatan dengan gigi mundurnya ke kiri depan ya,
tapi ada knopnya di sini. Jadi untuk mundur kita injek rem, terus ini knopnya diangkat. Nah, baru ke depan itu masuk mundurnya begitu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Convero SACT yang lainnya sama semuanya. Bagaimana rasa tes jalannya? Nanti kita cobain sama-sama ya. Yuk. Lumayan kan, masih kasih asik ini mobil. Kayaknya buat tanjakan juga berani lah. Oke, teman-teman. Saat ini saya tuh nggak guna aja. Saat ini kita berada dalam Wuling Convero SACT Automatic Clutch Transmission dan kita masuk ke jalan tol. Jalan tol. Ini pintu tol gerbang tol Salatiga. Gokil ini. Nih abaikan suara teman-teman di belakang ya, karena dia berusaha untuk mengganggu konsentrasi. Nah, bagusnya kalau di owners itu kartu membernya, lihat nih kartu membernya. Nah, ini bisa buat kartu tol. Cuman ini kartu membernya Om Hari. Ya, kita coba ya, bisa apa enggak nih, kita coba. Mudah-mudahan bisa ya. 100.000. 1 juta. Oh, 1 juta. Nih lihat nih. Tuh kartu membernya. Ini kartu member Om Hari ya, bukan kartu memberku. Nanti kita coba apakah ini berlaku di pembayarannya juga. Ini kan baru nge-tap masuknya. Oke. Nah, teman-teman. Coba arahkan kameranya ke sini, bisa nggak? Sini. Tuh. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Itu kan ada angka 3, ada panah ke atas. Nah, di sebelah angka 3 panah ke atas itu berarti kita disarankan oleh komputernya ACT untuk masuk gigi ke gigi berikutnya, gigi 4. Nah, kalau panahnya ke bawah, kita disarankan untuk memasukkan ke gigi lebih rendah. Oke. Nah, dah. Cup. Nah, ini kan disarankan untuk oper ke gigi 4. Kita oper ke gigi 4 ya. Nah, seperti ini. Namun teman-teman, apabila panahnya ke atas ya, berarti kan dia menyarankan untuk pindah ke gigi yang berikutnya. Kita masih bisa tahan, no problem. Kita masih bisa tahan untuk akselerasi seperti ini ya. Ini udah panah ke atas nih 4-nya. Ini disarankan untuk masuk gigi 5. Cuman saya kepengen akselerasi lebih oke lagi. Kita bisa injek gas lagi sampai RPM 4000, oper gigi 5. Nah, kecuali kalau pas kita disuruh ngoper gigi yang lebih rendah ya, misalkan gigi turun, itu kita bisa abaikan sampai bener-bener ada suara peringatan, seperti peringatan kalau kita nggak pakai seatbelt itu ya. Itu ketika sudah ada suara itu berbunyi, maka mobil ini nggak akan bisa digas lagi, mesti harus dioper giginya ke gigi yang lebih rendah. Nah, itu sistem kerjanya Convero SACT. Oke, jadi teman-teman begini ya, bagi yang belum tahu Wuling Convero ACT itu transmisi yang unik. Dia tetap persnelengnya tetap seperti layaknya mobil manual. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6, tambah 1 lagi mundur. Tapi dia nggak pakai kopling, dia cuman gas sama rem aja. Nah, yang perlu diperhatikan kalau teman-teman mengendarai Wuling Convero ACT adalah tuas persneleng ini. Itu jangan sampai tangan kiri kita ini ada di tuas persneleng, karena sensornya ada di sekitar tuas persneleng. Jadi kalau tangan kita udah menyentuh, udah agak sedikit geser gitu, koplingnya udah nginjek ya, artinya secara otomatis dia sudah nginjek. Berarti gereng tadi. Nah, jadi gereng tadi itu kan, denger kan?
yang di belakang. Iya. Makanya bagi teman-teman yang sering tangan kirinya ada di persneling, biasakan untuk tidak di persneling, karena dapat kayak mobilnya jadi kayak rusak gitu, padahal yang enggak, begitu nyentuh kayak nggak ada tenaga, cuma gas doang. Begitu teman-teman ya. Nah sekarang kita coba ke heningan kabinnya dengan kecepatan 90 km per jam di RPM sekitar 2900 ya. Ini ya 11-12 lah sama Convero S milik saya ya, Convero SL Plus yang bukan ACT. Suara di luar nggak masuk, cuman suara roda yang bergesekan dengan beton ini masih cukup terdengar ya. Oke, kalau akselerasi udah ya, udah ketahuan lah ya, nggak perlu ganggu aja nih. Udah nggak perlu lagi dibahas ya akselerasi. Intinya gini, kalau akselerasi di Convero ACT itu sebenarnya sama 11-12 sama Convero biasa, Convero manual biasa, hanya saja dia speednya sampai 6 ya, jadi jumlah giginya sampai 6, 7 dengan mundur. Nah di gigi 5 itu kayaknya itu gigi yang kalau orang Jawa itu bilangnya gojak-gajek gitu ya, gigi yang gojak-gajek. Apa sih gojak-gajek? Jadi kalau di versi manualnya itu 6-nya di gigi 6 Convero ACT ini sama dengan gigi 5-nya Convero manual biasa ya. Nah gigi 5-nya itu kalau saya rasakan di tengah-tengah antara 4 sama 5-nya manual, versi manual ya. Jadi dia memang sebetulnya kalau dari 3 langsung dari 4 langsung ke 6 pun bisa dengan Convero ACT. Oke, sekarang kita coba untuk top speednya. Top speednya itu semampu saya ya, karena mental saya beda dengan mentalnya yang belakang saya nih, Om Ketum. Seberaninya saya mau sampai berapa kilometer per jam ya, kita coba. Iya. Oh, speedonya. Nggak nyampe. Di jalan turun ya, jalan menurun 120 km per jam. Stabil. Nah, di depan ada truk nih, nggak bisa becek lagi. Ini masih tetap di gigi 6, saya bertahan di gigi 6, tinggal becek aja. Tinggal injek gas sampai rata lantai, sampai sepol-polnya. Pelanggaran 121, 122, 123. Ada yang nyusul. Oh, Mazda, bro. Udah lah, nggak apa-apa kalau Mazda. Udah jalan, dadah. 125, ini tanjakan ya. 124, dia berkurang karena nanjak jalannya. turunan nih. Sebetulnya kalau turunan ini kita mau ngetes top speed kayaknya nggak adil ya. Iya nggak adil. Karena turunan. Tidak valid. Nggak valid. Tapi kestabilannya ya, ini Stabil, kecepatan 127 ini saya masih santai banget, tangannya masih nggak tegang banget lah, istilahnya begitu. Karena mobilnya masih under control. Sampai 136. Masih stabil.
138. Gampang. Itu getar nggak bro? Enggak, setir nggak getar. 142. Oh, ini udah ketemu tanjakan lagi, dia turun lagi. Tapi it's okay lah, mobil LMDV yang dengan performa seperti ini oke banget lah. Berani diadu lah kalau sama si kembar, oke? Yang mana dulu nih? Banyak baratnya. Lo tadi udah sebut si kembar. Diadu sama yang tadi Mazda merah. Oh janganlah sama Mazda merah sama aku. Bukan kelas. Nah itu performanya di jalan tol ya teman-teman. Nanti performanya di tanjakan itu ada di akhir video. Oke, jadi pastikan teman-teman nonton sampai akhir ya, supaya teman-teman juga bisa menyaksikan sendiri bagaimana performa tanjakan mobil Convero S ACT ini pada saat nanjak ke tanjakan Ketepas. Ya, boleh dicarilah di Google bagi teman-teman yang nggak tahu Ketepas itu di mana, ketinggian berapa, tanjakannya seperti apa, bisa dicari di Google. Oke? Gitu aja video Kang Wawan kali ini. Sampai jumpa lagi dalam video yang berikutnya, oke? Terima kasih sudah menonton. Oke ya, kita coba pakai gigi 2 start di tanjakan. Tanjakan yang nggak begitu nih. Main ya nggak? Stop. Tap dingin. Ya bentar. Iya harusnya dibalik ya. Iya. Gimana? Balik. Udah teruji kok. Udah teruji. Apa mundur? Seru coy. Gimana? Tes mundur. Kondisi ekstrim belum pernah ada yang review kayak gitu. Gimana? Itu bukan review mobilnya, itu nge-review supirnya itu. Aduh. Wah, ini kalau dari bawah keren ini. Ini tanjakannya nggak putus loh ini. Engine brake nih. Wah, keren. Engine brake itu maksudnya nahan di gigi 2. Siap, ancang-ancang. Berapa? Gigi 2? 2. Hajar. Oke. Naik saudara-saudara. Tanpa kepayahan dan tanpa kesulitan. Ya kakak. Cukup gigi 2 saja. Tanjakan. Wah, itu Ngeri, bro, tanjakannya bro, ngeri. Wadir bro, lurus. Masih bro. 3 ya. 3 ya. Bajigur nunggah. Asem iki serius telu iki. 3 ini serius 3. Bajigur. 3 tuh sampai atas 3. Luar biasa. Wah. Top. Hajung jempol. Padahal kita nggak dapat ancang-ancang loh tadi. Iya. Gua nggak yakin Cortez bisa kayak gitu tadi. Benar. Santai ya menaiknya. Santai banget ya. Ya tuh. Wah, makanya aduh tenang lah itu ya kan. Ini gigi 3 nih. 3. Santai. Yang menyetir orang tua. Santai. Slow Tapi asli but nih gigi chill. 3 loh. Ya, santai banget nih gigi 3. Iya itu 3 nih. Ya kayak manual bener, kayak Convero kita. Ini aja udah minta ke gigi 4 loh, Ke dan gigi 4. panah atas nih. Iya. Nah, tapi karena jalannya nggak kondusif, ada lubang-lubang. Iya, stabil ini aja. Menurunkan gigi bro? Enggak pakai turutur giginya udah. Santai. Udah gas aja udah. Yes. Ini tanjakannya Bravo. nggak begitu curam, Iya. cuman Nggak dikasih napas ini. panjang ya, Iya, panjang, nggak ada napasnya. Nggak ada, panjang. nggak ada jedanya ini. Kita coba 4 ya, coba ya.
Oke. Masih kuat. Gas di berapa bro? 50% ada? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Ngeri. Harus ini stabil tapi. Tapi Ini emang empat keren. ya ini, empat tuh. Conveyor emang keren kalau buat tanjakan. Tak akui ya. Nah ini kalau itu udah gak kuat bro. Dua langsung, bread. Kenapa pengen nginjek kopling ya gue? Waduh, ada mobil nih. Masih berani set. Oke. Santai sekali saudara-saudara. Lihat tuh Sama tanjakannya tuh. Itu agak istilahnya agak dangak gitu ya. Pak, ya. Dongak. Ah itu. Mendongak. Itu udah 45 derajat itu. Coba nih startnya berapa nih? 4 bro? 3. Coba stopin gua di sini. Stop and go mesti dari 1 kalau di sini. Iya, ini kalau ini jelas di satu. Ini 4 masih hajar coy. Enggak, ini 3 kok. Oh, 3? Oh. Keren. Oke. Gitu aja video Kang Wawan kali ini. Sampai jumpa lagi dalam video yang berikutnya, oke? Terima kasih sudah menonton. Ding, 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 ding.